Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, pada sore kali ini kita sedang melakukan pemanenan cabai, dimana cabai yang kita panen adalah cabai hijau yang dimana sudah memasuki masa akhir pemanenan atau masa akhir dari siklus tumbuh dan berkembangnya tanaman cabai keriting kami. Nah, di kesempatan kali ini ya, di sore kali ini sudah banyak cabai yang kita panen ya. Ini kurang lebih ya, kalau 2 kresek itu ya kurang lebih antara 5 kilo sudah kita panen di masa akhir. Dan di sini dicirikan tanaman-tanaman cabai yang sudah memasuki masa akhir, banyak yang tidak mengeluarkan kelopak bunga semacam ini, dan rata-rata tidak ada ya. Dan yang kedua yaitu tanamannya sudah pada mipili alias rontok ya, rontok pada tanaman cabai tersebut. Nah, itu menandakan masa akhir tanaman ini sudah atau akan segera berakhir, dan ini minta diganti ya kan, karena sudah hampir selesai. Dan yang jelas tanaman cabai keriting kita itu usianya ya rata-rata kurang lebih nanti berusia 4 bulan lah paling maksimal, 4 bulan 5 bulan gitu. Dan itu biasanya di usia 3 bulan sudah pada menunjukkan tanda-tanda ya. Tapi untuk kali ini ya, menurut kami panen kali ini itu hasilnya lumayan banyak ya, bisa 5 kilo hingga 6 kilo untuk tiap bedengnya, bahkan lebih ya. Yang masih kondisinya bagus, tanamannya rimbun besar, itu biasanya lebih dari 6 kilo sekali panen untuk satu bedeng. Dan satu bedeng ini kurang lebih 70 tanaman cabai keriting. Dan itu pun di masa akhir kayak gini kita pupuk dengan menggunakan pupuk organik cair. Responnya ya alhamdulillah, cabainya berbobot ya kan kawan. Meskipun ini musim kemarau tapi masih saja cabainya berbobot, dan ya alhamdulillah ya bisa panen banyak juga. Nah, ini ciri-ciri cabainya kan kawan. Nah, macam ini, meskipun tidak sepanjang kayak panen pertama, tapi kami tetap syukuri, dan yang jelas masih bisa atau masih layak untuk kita jual, semacam itu. Lalu kan kawan, selama kita memanen cabai ini kita juga menemukan permasalahan yang terjadi di saat musim kemarau, seperti halnya buah cabai ini ya kan kawan. Bisa lihat buah cabai ini merupakan buah cabai yang kondisinya agak mengering. Kalau kan lihat, nah ini ada kondisinya, bagian sini ada bekas lubangnya ya, bekas lubang hama menyerang tanaman cabai. Nah, ini lubang ini biasanya dihinggapi oleh ulat ataupun dari lalat buah ya, dimana ulat itu kalau biasanya itu akan masuk di bagian sini, kondisinya kecil, dan ya kondisinya kecil masuk ke bagian buahnya. Tapi kalau lalat buah saya rasa tidak. Ini kalau lalat buah beda lagi, lalat buah itu lebih membusuk ya kan kawan ya. Jadi kalau lalat buah itu enggak kasar. Lalat buah itu kalau bisa saya gambarkan, itu buahnya itu kayak gini ya, buahnya tetap warnanya kayak hijau kayak gini, akan tetapi kalau tanda-tandanya untuk tanaman buah cabai ini, tanaman buah cabai ini, itu buah yang terserang lalat buah nanti akan berubah warna secara perlahan menjadi warna yang membusuk, sehingga buah cabai tersebut nantinya lama kelamaan membusuk dan pada akhirnya tidak laku untuk dijual. Sedangkan kawan-kawan kalau lalat buah ataupun belalang ya, kalau menurut
ulat ataupun belalang itu biasanya ini akan merusak bagian dari kulit ataupun dinding buah cabai kayak ini ya. Nah, yang kalau yang mulus semacam ini akan, tapi kalau terserang lalat ataupun belalang itu nantinya akan memiliki kerusakan. Nah, ini kan kawan, alangkah baiknya setiap kawan-kawan panen ataupun kawan-kawan berbudidaya di lahan kawan-kawan amati ada perubahan pada buah tidak ya. Ketika buah kawan-kawan pada waktu masa-masa produktif panen, maka kawan-kawan perlu mengamatinya. Jika ada perubahan, kawan-kawan amati tingkat kerusakannya dari apa ya. Kalau musim kemarau rata-rata itu dari hama kan kawan, tapi kalau musim penghujan itu dari mikroorganisme. Nah, ini kalau untuk hama itu biasanya terdapat kerusakan dan kerusakannya bisa berupa dari dinding maupun dari dalam. Nah, kalau musim kemarau itu biasanya yang menyerang adalah lalat buah dan kepik coklat seperti kayak pada tanaman kacang tanah kan semacam itu. Dan yang jelas kalian amati. Sedangkan kalau musim penghujan biasanya nanti ditumbuhi jamur ya di kulit-kulit cabai semacam ini. Nah, yang jelas kawan-kawan, kalau di musim kayak gini cara pengamatannya yaitu kawan-kawan panen, kawan-kawan amati buahnya. Biasanya nanti buah itu akan berubah warna ya jika terserang hama maupun penyakit. Lalu kawan-kawan lebih amati mendetail semacam ini, baru kawan-kawan nantinya bisa memberikan pengendalian yang tepat sasaran. Karena sejatinya pengendalian yang tepat sasaran nanti akan memaksimalkan hasil panen yang cukup melimpah dan cukup bagus. Tapi kalau tidak tepat sasaran nanti efeknya pada rantai makanan itu kurang bagus, ekosistem kurang bagus, dan nantinya malah timbul masalah yang lainnya. Oleh sebab itu, kalau kawan-kawan semisal mau melakukan pengendalian harus amati dengan baik dan yang jelas sesuai ya dengan kebutuhan apa ya yang perlu dibutuhkan agar buahnya itu bisa menghasilkan yang maksimal semacam itu kan. Macam itu, jadi tepat sasaran dan nantinya kan kalau tahu serangannya nanti kan bisa melakukan penyemprotan sesuai racun yang sesuai sehingga tepat sasaran, tepat waktu, dan kawan-kawan bisa menganalisa lebih mendalam permasalahan yang terjadi di cabai sehingga kawan-kawan bisa mengantisipasi jauh lebih baik. Oke kawan-kawan, itu dulu kegiatan sore kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.